Cerita ini ditulis oleh Om Ras atau @ras 140217 dengan judul Sendusin. Sendusin adalah seorang gadis yang berparas cantik dan tinggal di pedalaman Kalimantan Tengah. Nama gadis itu diambil dari sebuah kain yang kata orang adalah kain penutup mata batin. Itu kepercayaannya tetua Dayak ya. Gadis itu tinggal di sebuah lampau atau gubuk. Dia tinggal bersama neneknya, yaitu ibu dari ayahnya. Karena sejak Sendusin berumur 14 tahun, kedua orang tuanya itu meninggal saat mereka pergi menangkap ikan. Dan 2 hari setelah kepergian orang tuanya, mereka berdua ditemukan sudah meninggal akibat diterkam buaya atau ular. Nggak ada yang tahu ya. Dan jasad keduanya ditemukan mengambang di sungai. Sejak itu Sendusin tinggal di rumah neneknya. Pada suatu hari neneknya mau pergi ke kebun dan dia mau mengajak Sendusin, tapi Sendusinnya tidak mau. Katanya, aku di rumah saja, Nek. Neneknya itu bernama Nenek Biah. Dia menghela napas mendengar jawaban cucu kesayangannya itu. Dan kemudian neneknya ini berpesan kepada Sendusin agar jangan keluar rumah. Sebab setelah kematian ayah dan ibunya, Sendusin itu menjadi gadis yang aneh. Dia sering mengigau dan berbicara yang tidak jelas. Karena keadaannya yang seperti itu, warga desa menganggap Sendusin tidak waras. Kemudian Nenek Biah dan Sendusin diasingkan oleh warga. Setelah sore hari, Nenek Biah pulang dari kebunnya dengan membawa banyak sayur-sayuran segar yang mau dijual ke kampung besok. Sendusin kemudian bercerita kepada neneknya bahwa tadi waktu ke sungai dia bertemu wanita cantik. Dan katanya besok akan ada orang dari kota datang. Nenek Biahnya itu tidak percaya. Katanya tidak bakal ada orang kota datang ke kampung ini. Sebab orang kota akan jijik melihat kampung kita, kata Nenek Biah. Tapi Sendusin bersikukuh bahwa besok akan ada orang kota datang ke kampungnya. Kemudian Nenek Biah mengalihkan pembicaraan bahwa ia lapar dan apakah Sendusin sudah memasak nasi. Kata Sendusin, sudah, aku sudah masak. Kemudian mereka berdua makan dengan lahap. Keesokan harinya Nenek Biah berangkat untuk menjual sayur-sayurnya. Dan nenek itu berpesan kepada Dusin agar jangan keluar rumah sebelum neneknya pulang. Sendusin cuma mengangguk lalu menutup pintu. Nenek Biah menjajakan sayurnya berkeliling kampung. Saat sampai di depan rumah kepala adat, ternyata di sana ada rombongan pemuda-pemudi dari kota dengan membawa tas. Jadi benar apa kata Sendusin, batin Nenek Biah. Nenek Biah dipanggil wanita yang berusia 45 tahun yang baru saja keluar dari dalam rumah kepala adat. Wanita itu memborong semua sayuran Nenek Biah. Ternyata wanita itu adalah istri kepala adat di kampung tersebut. Nenek Biah senang sekali karena sayurannya sudah diborong oleh istri kepala adat. Ternyata mereka yang datang dari kota itu adalah orang kuliahan. Setelah istri kepala adat membayar sayuran Nenek Biah langsung pamit pulang. Di tengah jalan Nenek Biah berpapasan dengan salah satu pemuda kota dan pemuda itu tersenyum ramah ke arahnya. Sesampainya di rumah, Nenek Biah segera menemui cucunya dan berkata, "Dusin, kau benar, orang kota itu memang datang ke sini. Tapi apa ya yang mereka perbuat di kampung ini?" Jadi nenek sudah bertemu dengan mereka.
ujar Sendusin balik bertanya seraya memberikan segelas air untuk neneknya. Kemudian nenek Biah mengangguk. Tidak akan terjadi apa-apa pada kampung kita, mungkin ada perubahan sedikit, kata Sendusin sambil membersihkan sayuran untuk makan siang mereka berdua. Nenek Biah menghela napas lega. Semoga saja yang kau katakan benar, ujar Nenek Biah. 2 hari kemudian, pagi itu Nenek Biah bersiap untuk ke kebun untuk memanen sayuran dan menanam beberapa bibit kacang dan cabai. Kemudian Nenek Biah pergi ke kebun dan berpesan kepada Sendusin agar mengantarkan makan siangnya ke kebun. Sekali lagi Nenek Biah berpesan agar Sendusin tidak kemana-mana. Sepeninggal neneknya, Sendusin mulai membereskan rumah, mencuci pakaian, dan mencuci piring. Sekarang rasanya aku ingin minum kopi, ucap Sendusin seraya bangkit dan mengambil gelas. Gulanya habis, pasti kemarin nenek lupa beli. Biarlah aku saja yang ke kapal membeli gula, ujar Sendusin seraya mengambil beberapa uang untuk membeli gula. Sendusin berjalan dengan bibir yang tersenyum. Kurasa nenek tidak akan marah jika aku keluar untuk membeli gula, batinnya. Sesampainya di kampung, Sendusin bertemu orang-orang kampung dan beberapa anak kecil. Awas, orang gila lepas, ayo usir, teriak anak-anak kecil itu. Aku bukan orang gila, ujar Sendusin sembari terus melangkah dengan cepat. Anak-anak kecil itu mengejar Sendusin. Beberapa meter di depannya ada kapal dagang dari Banjarmasin. Sendusin kemudian mempercepat larinya agar bisa masuk ke kapal itu. Tolong, anak-anak itu mengejarku, isak Sendusin. Lalu salah seorang pelayan di kapal itu keluar sambil membawa sepotong kayu untuk menakut-nakuti anak kecil yang mengejar gadis tersebut. Anak-anak itu sudah pergi, ucap lelaki yang membawa sepotong kayu tersebut. Kemudian Sendusin mengucapkan terima kasih seraya menghapus air matanya. Kau mau beli apa? Tanya pelayan itu. Gula, Sendusin menjawab singkat. Kemudian pemuda itu mengambilkan gula. Ah, sudah kubilang jangan menaruh sabun sembarangan. Sabun dan sampoku habis, dibuang anak-anak kecil itu. Terdengar suara dari arah luar kapal. Kemudian seorang pemuda tampan seusia Sendusin masuk ke dalam kapal dagang itu. Baru kemarin kau beli sabun, sekarang beli lagi, ujar pelayan itu seraya tertawa. Ya, anak kecil di sini sungguh membuat pusing. Mereka suka mengganggu dan peralatan-peralatanku habis terbuang sia-sia. Keluh pemuda itu seraya membayar belanjaannya. Kurasa kau benar, gadis itu pun baru saja dikejar anak-anak kecil itu. Kasihan dia dilempari batu dan kayu. Untung dia cepat sampai ke sini, ujar pelayan itu seraya menunjuk ke arah Sendusin yang tertunduk. Pemuda tampan itu tersenyum ke arah Sendusin. Hai, sapa pemuda itu. Sendusin menatap lekat ke wajah pemuda itu lalu tersenyum. Memangnya kau bukan asli penduduk sini sampai anak-anak nakal itu mengejar dan melemparimu dengan batu? Tanya pemuda itu. Sendusin kemudian menggeleng. Kau tidak keberatan jika aku meminta waktumu sebentar? Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan tentang kampung ini padamu, ujar pemuda itu ramah. Sendusin mengangguk. Hei, pesan 2 bungkus mie rebus dan Fanta botol, bawa ke atas ya, ujar pemuda tampan itu pada pelayan kapal. Kita ngobrol di atas kapal saja, ucapnya pelan. Sendusin kemudian mengikuti pemuda itu. Ayo silakan duduk, ujar pemuda itu seraya menarik tangan Sendusin. Kita kenalan dulu, namaku Syahid, kalau namamu siapa? Ujar pemuda tampan tersebut seraya mengulurkan tangannya. Sendusin, jawab Sendusin pelan. Hah? Namaku Sendusin.
Aku tidak tahu kenapa orang tuaku memberi nama aneh padaku, ucap Sendusin. Gak kok, aku cuma kurang jelas mendengarnya tadi, ujar Syahid tidak enak. Sendusin tersenyum. Kamu orang pertama yang mau berbicara ramah padaku, ucap Sendusin pelan. Memangnya kenapa? Tanya Syahid penasaran. Sendusin menghela napas lalu menceritakan apa yang membuatnya dijauhi oleh orang-orang kampung. Aku rasa itu semua bukan masalah. Semua manusia memiliki perbedaan dan perbedaan yang ada pada dirimu itu bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Kau istimewa, ucap Syahid tersenyum. Kemudian Sendusin tersenyum mendengar ucapan Syahid. Sesaat mereka terdiam hanyut dalam pikiran masing-masing. Ini pesananmu, ujar pelayan kapal membuyarkan lamunan keduanya. Terima kasih, ujar Syahid tersenyum. Pelayan itu mengangguk membalas senyum Syahid. Kapal ini akan berangkat ke Banjarmasin sekitar pukul 12 siang nanti, ujarnya seraya tersenyum ramah. Ya, setelah ini kami juga akan pergi, ujar Syahid tertawa seraya menepuk lantai. Pelayan itu juga ikut tertawa. Ayo makan, setelah ini kau mau kemana? Tanya Syahid. Aku mau memasak makanan untuk nenekku dan mengantarnya ke kebun, ujar Sendusin. Bolehkah aku ikut ke kebun kalian? Sudah lama rasanya aku tidak merasakan suasana di kebun, ujar Syahid tersenyum penuh harap. Sendusin mengangguk. Tadi kamu membeli apa ke sini? Atau kamu hanya ingin bersembunyi dari kejaran anak-anak nakal itu? Tanya Syahid. Aku mau membeli gula, jawab Sendusin. Setelah selesai makan, mereka berdua turun dari atas kapal. Aku mau membayar gulaku dulu, ujar Sendusin. Biar aku saja, anggap ini rasa terima kasihku karena kau mau berteman denganku, ucap Syahid seraya tersenyum. Terima kasih, ucap Sendusin seraya berjalan keluar kapal menunggu teman barunya itu. Beberapa saat kemudian Syahid keluar dengan membawa 2 kantong plastik besar berisi macam-macam makanan dan gula. Ayo kita ke rumahmu, ujar Syahid. Lebih baik kamu antar belanjaan ini dulu biar aku tunggu di sini, jawab Sendusin. Kemana aku mengantarnya kalau kamu menunggu di sini? Ini kan untuk kamu dan nenekmu, ucap Syahid tersenyum. Sebanyak ini? Jangan nanti dikira nenek aku mencuri, ujar Sendusin menolak. Tidak, kamu berlebihan ucap Syahid tertawa. Ayo, ajak Syahid seraya berjalan mendahului Sendusin. Sendusin berjalan di belakang Syahid. Nah, itu orang gilanya, teriak anak-anak kecil yang tadi mengejar Sendusin. Sendusin berlari mendahului Syahid. Dasar anak nakal, kalau kalian terus begini pada orang yang lebih tua dari kalian, maka aku tidak akan segan-segan melaporkan kalian pada Pak Kepala Adat, teriak Syahid seraya ikut berlari mengejar Sendusin dan anak-anak itu. Kamu itu orang baru, kamu tidak tahu siapa sebenarnya orang gila ini, jawab salah satu anak itu. Syahid tidak mengerti apa yang dikatakan anak-anak itu. Astagfirullah, ucap Syahid melihat anak-anak itu memukuli dan melempari Sendusin layaknya orang gila. Plak, plak. Syahid menampar satu persatu anak-anak yang berusia 10 sampai 15 tahun itu dengan keras. Kalian ini kalau sudah besar ingin jadi apa? Masih kecil saja sudah berkelakuan layaknya hewan, bentak Syahid. Anak-anak itu berlari ketakutan setelah ditampar oleh Syahid. Anak-anak itu sepertinya tidak pernah diajar. Umpat Syahid kesal seraya membantu Sendusin berdiri. Mereka semuanya memang membenciku, ujar Sendusin terisak. Makanya nenekku tidak mengizinkan aku keluar rumah, isak Sendusin. Syahid menghela napas panjang.
Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan ke rumah Sendusin. Sesaat berjalan dalam keheningan, akhirnya mereka sampai di rumah Sendusin. "Maaf, rumah kami kecil dan kumuh," ujar Sendusin seraya membuka pintu. "Tidak apa-apa," jawab Syahid tersenyum. "Tidak seharusnya tadi kamu menampar anak-anak itu," ucap Sendusin seraya menatap wajah Syahid. "Memangnya kenapa?" tanya Syahid tertawa. "Mereka akan mengadu dan kamu pasti akan dapat masalah," ujar Sendusin. "Tidak apa-apa," jawab Syahid pelan. Lalu Sendusin memasak makanan yang akan diantarkan ke neneknya. Dan Syahid membantu membersihkan sayur-sayuran itu. "Aku mau memasak nasi dulu ya," kata Sendusin seraya mengambil beberapa takar beras dan menumpahkannya ke dalam kenceng. "Maaf ya, kamu tidak boleh ikut makan karena kami tidak mempunyai peralatan masak yang baru. Kamu muslim kan?" ujar Sendusin menatap Syahid. "Iya, tidak apa-apa, kan tadi aku sudah makan di kapal," jawab Syahid tersenyum ramah. Setelah nasi dan sayurnya matang, Sendusin membungkus makanan itu untuk neneknya dan menyisakan sedikit untuk dirinya sendiri. Sendusin bertanya pada Syahid apakah akan jadi ikut ke kebun. Jadi sekarang ya," ujar Syahid. Sendusin mengangguk dan tersenyum. Tidak terasa sudah 1 bulan pertemanan Syahid dan Sendusin. Mereka semakin akrab dan kadang-kadang Sendusin ikut menemani Syahid ke rumah-rumah warga. Berkat adanya pemuda-pemuda kota itu, sekarang kampung tersebut sudah bersih. Kurungan-kurungan babi dan ayam dipindahkan jauh dari rumah warga. "Tugas kami di sini sudah selesai. Besok kami akan pulang," ucap Syahid lesu. "Pulang?" tanya Sendusin terduduk. "Ya, tapi sebelum itu ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu," ujar Syahid. Sendusin menatap wajah tampan Syahid. "Apa itu?" tanya Sendusin. "Aku menyukaimu," ucap Syahid perlahan seraya menatap wajah cantik gadis itu. "Tapi kau akan pulang ke kota dan kau tak mungkin akan kesini lagi," jawab Sendusin dengan wajah sendu. "Setelah aku menyelesaikan pendidikanku dan mulai bekerja, aku akan kesini lagi untuk melamarmu," ucap Syahid. "Aku tidak minta apa-apa padamu, tapi tolong tunggu aku. Jangan menikah dengan orang lain," ujar Syahid serius. "Apa kamu lupa siapa aku? Tidak akan ada laki-laki kesini yang mau menikahiku," ujar Sendusin tertawa lesu. "Aku juga ingin berpamitan pada nenek dan meminta tolong agar nenek menjaga kamu untukku," ucap Syahid. "Tapi apa kamu mau menikah denganku?" tanya Syahid penuh harap. Sendusin tersenyum dan mengangguk. "Aku janji kalau ada waktu saat libur nanti, aku pasti akan kesini," ujar Syahid. "Aku akan menunggumu," ucap Sendusin pelan. Syahid tersenyum lalu mengelus rambut Sendusin. "Ambil ini kerudung dari ibuku. Katanya kalau aku sudah menemukan perempuan yang cocok, maka aku harus memberikan kerudung ini. Dan sekarang aku sudah menemukan perempuan itu," ujar Syahid seraya memakaikan kerudung itu pada Sendusin. "Ini begitu indah, aku tidak pantas memakainya," ujar Sendusin menolak. "Nanti kalau kita sudah akan menikah, apa kamu mau ikut agamaku?" tanya Syahid lembut. Sendusin mengangguk pelan dan tersenyum. Malam itu Syahid berpamitan ke rumah Sendu dan neneknya. "Nenek akan sangat bahagia jika cucuku menikah denganmu. Lagi pula nenek sudah sangat tua. Nenek tidak akan bisa selamanya menemani Sendu," ucap Nenek Biah tersenyum. "Iya Nek, saya berjanji jika sudah berhasil nanti saya pasti akan kesini menjemput nenek dan Sendusin," jawab Syahid.
Sendusin terduduk malu mendengar perkataan Syahid. Sudah larut malam, Nek. Saya pulang dulu. Besok kalau sempat saya akan mampir ke sini lagi, ucap Syahid. Nenek Bia bilang agar Syahid berhati-hati di jalan. Dan Syahid berjanji bila nanti datang lagi, ia akan datang untuk melamar Sendusin. Aku akan menunggumu datang ke kampung ini lagi, jawab Sendusin menitikkan air matanya. Jangan menangis, ucap Syahid menatap Sendu. Entah kenapa dadaku rasanya begitu sakit, ucap Sendu bergetar. Syahid, berjanjilah padaku, kamu akan baik-baik saja, ucap Sendu. Nenek Bia melihat Sendu yang sepertinya sedikit gelisah. Kemudian dia bertanya kepada Sendu, kenapa kamu gelisah? Entahlah, Nek, jawab Sendu. Aku pergi tidur dulu, Nek, ujar Sendu seraya berjalan meninggalkan neneknya. Sekitar jam 3 dini hari Sendu terbangun dari tidurnya dengan tubuh penuh keringat dingin dan wajah yang pucat pasi. Oh Tuhan, kenapa mimpiku begitu buruk? Semoga saja tidak akan ada hal yang buruk yang terjadi pada Syahid besok, ucap Sendu terisak. Sendu kembali berbaring, perasaannya berkecamuk. Sesaat kemudian dia kembali bangun. Nek, aku bermimpi buruk. Aku takut terjadi sesuatu pada Syahid, Nek, ucap Sendu seraya duduk di samping neneknya. Tidak akan ada apa-apa pada Syahid. Lagi pula besok Syahid pulang kan tidak sendirian, cu, jawab nenek Bia seraya membuka matanya yang masih terasa mengantuk. Doakan saja dia, semoga dia baik-baik saja dan selamat sampai tujuan, ujar nenek Bia seraya mengelus bahu cucunya itu. Nenek Bia bertanya kepada Sendusin, mau kemana? Jawab Sendusin, katanya mau ke sungai dulu. Nenek Bia menghela napas lalu kembali memejamkan matanya. Sementara itu Sendusin berjalan di tengah kegelapan malam. Dusin, berhati-hatilah. Tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud. Apa itu kau? Tanya Sendusin sembari mencari-cari sumber suara itu. Maryas, apa itu kau? Apa kau tahu tentang sesuatu, Maryas? Tanya Sendusin. Sendusin menghela napas panjang lalu melanjutkan perjalanannya ke sungai. Dusin, kau harus berhati-hati. Suara itu terdengar kembali. Aku tahu itu kau, Maryas. Keluarlah, jangan bersembunyi seperti itu. Keluar dan katakan padaku, aku harus berhati-hati dengan apa? Tanya Sendusin mulai emosi. Jika aku keluar, aku takut kau akan takut padaku, jawab suara itu dingin. Sudahlah Maryas, dari awal aku tahu kau itu bukan manusia dan selama ini aku tidak pernah takut padamu, ujar Sendusin. Tiba-tiba angin bertiup, dari balik pohon muncul sesosok perempuan berbaju putih dengan wajah yang menyeramkan. Sosok itu mendekati Sendusin. Maryas, kenapa wujudmu menjadi seperti ini? Tanya Sendusin bergetar. Lihat ini Dusin, mereka berusaha menangkapku agar aku tidak memberitahumu lagi tentang semuanya, ujar makhluk itu seraya memperlihatkan kuku-kuku panjangnya yang patah beberapa. Astaga, siapa yang melakukan itu padamu, Maryas? Tanya Sendusin mendekati makhluk itu. Aku haus dan lapar, Dusin. Perlawananku pada mereka membuatku menjadi lemah. Bahkan untuk merubah wujudku saja aku tak mampu lagi, isak makhluk itu. Maryas, ambillah sedikit darahku untukmu. Aku tidak tega jika kau begini. Bagaimana jika mereka itu kembali mengejarmu? Aku tidak ingin kau ditangkap. Kau satu-satunya sahabatku, Maryas, isak Sendusin seraya berusaha meraih tubuh makhluk itu. Jangan Sendusin, aku tidak ingin darahmu. Pekik makhluk itu lalu terbang menjauh. Maryas,
panggil Sendusin, namun makhluk itu sudah menghilang. Siapa yang dia maksud dengan mereka itu? Batin Sendusin. Sendusin membatalkan niatnya ke sungai, kemudian dia berbalik dan berjalan kembali ke arah rumahnya. Nek, aku bertemu wanita itu lagi, Nek. Dia mengingatkanku untuk berhati-hati, ujar Sendusin setelah sampai di rumah dan duduk di samping neneknya yang sedang tidur. Neneknya bertanya, wanita siapa? Nenek Biah mengerutkan keningnya. Ayam-ayam mulai berkokok menandakan pagi sudah tiba. Sendusin duduk di depan rumahnya sambil melamun. Cu, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Nenek Biah yang baru saja keluar dari rumah. Aku mencoba memahami perkataan wanita itu padaku tadi malam, Nek. Dan aku juga masih sangat mengkhawatirkan Syahid, jawab Sendusin. Lebih baik kau mandi dan berpakaian yang bersih. Kita ikut mengantar Syahid, bujuk Nenek Biah. Nenek Biah dan Sendu bergegas mengambil perlengkapan untuk mandi. Keduanya bersama-sama pergi ke sungai. Beberapa saat kemudian setelah selesai mandi dan berpakaian, lalu mengenakan kerudung pemberian Syahid tersebut, Sendusin menghampiri neneknya yang sedang menunggunya sambil minum kopi dan simpa. Itu artinya sirih dikasih kapur dan pinang lalu dikunyah. Sendusin bertanya kepada neneknya apakah dia cocok mengenakan kerudung pemberian Syahid. Wah, cucuku cantik sekali, ujar Nenek Biah seraya menatap wajah Sendusin yang sangat cantik itu. Keduanya berjalan beriringan menuju ke rumah tempat Syahid dan teman-temannya tinggal sementara di kampung itu. Di depan rumah itu sudah banyak warga kampung sambil menenteng buah-buahan seperti jagung, durian, rambutan, dan masih banyak lagi buah-buahan hasil kebun maupun yang mereka dapat dari hutan. Mereka berdiri berbaris di depan rumah itu untuk ikut mengantarkan Syahid dan kawan-kawannya. Sendusin bertemu dengan Emma, teman Syahid. Syahidnya ada? Tanya Sendusin. Ada, ayo masuk dulu. Kami berangkat sekitar jam 9, jadi masih ada waktu untuk kita sekedar mengobrol, jawab Emma, gadis cantik bertubuh besar itu dengan ramah sembari menarik tangan Sendusin, mengajaknya masuk ke dalam rumah. Syahid keluar setelah dipanggil oleh Emma. Wajah Syahid nampak lesu, namun tetap dia paksakan untuk tersenyum. Ikut aku sebentar, Sen, ajak Syahid seraya menarik tangan Sendusin masuk ke dalam kamarnya. Lihat ini, En, banyak benda-benda aneh ini di dalam tas dan laciku. Pakaianku juga ada yang hilang. Kau ingat baju dan celanaku saat pertama kali kita bertemu waktu itu? Ujar Syahid pelan dan menunjukkan benda-benda aneh itu pada Sendusin. Apa kamu tahu maksud semua benda ini? Tanya Syahid menatap wajah Sendusin. Syahid, ini nenek, ujar suara dari pintu kamar. Masuk, Nek, panggil Syahid. Astaga, ujar Nenek Biah kaget setelah memasuki kamar Syahid. Ada apa, Nek? Tanya Syahid bingung. Dari mana kau mendapatkan benda-benda ini, Cu? Apa ada yang memberikannya padamu? Tanya Nenek Biah bergetar. Dengan perasaan campur aduk Syahid menceritakan tentang benda-benda itu yang tiba-tiba ada di kamarnya. Dan tidak lupa Syahid menceritakan pakaiannya yang hilang juga. Kalau kamu percaya, di sini benda-benda itu digunakan untuk menyantet atau mengguna-guna agar si korban bisa dikendalikan dari jarak jauh. Itu sangat berbahaya, ujar Nenek Biah. Maksudnya Syahid ada yang ingin menyantet, Nek? Tanya Emma ketakutan sambil melihat ke arah Syahid. Iya, kalau diletakkan menyilang pertanda santet, tapi ini tidak, berarti ini bertujuan untuk mendapatkan Syahid,
jawab Nenek Biah menatap Syahid dengan tatapan iba. Berarti ada yang jatuh cinta dengan Syahid, begitu ya Nek? Tanya Emma lagi. Nenek Biah mengangguk. Syahid, kamu punya agama. Kamu tahu Tuhan yang akan selalu menjagamu dari apapun. Berdoalah Syahid, jangan biarkan setan menguasaimu, ucap Sendusin dengan mata berkaca-kaca. Ya aku akan selalu berdoa, jawab Syahid. Namun dalam hatinya masih merasa takut akan apa yang dikatakan Nenek Biah. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 8 lebih. Obrolan mereka pun terpaksa harus terputus karena kapal yang menjemput Syahid dan kawan-kawan sudah datang. Syahid berjanji akan terus mengirimi surat kepada Sendusin. Sendusin pun tersenyum. Aku masih belum lancar membaca, Hid, ucapnya sambil tersenyum. Syahid tersenyum lalu meraih mengusap kepala gadis itu. Kalau begitu nanti aku akan mengirimkan gambar-gambarku saja untukmu agar kamu tahu aktivitasku sehari-hari, ucap Syahid lembut. Saat berpamitan dengan warga kampung, Syahid dan Sendusin bergandengan tangan sangat erat. Kalian cocok sekali, Kak, celoteh salah seorang anak kecil menggunakan bahasa Indonesia yang masih sangat kaku. Syahid tersenyum dan menoleh ke arah Sendusin. Setelah berpamitan pada warga kampung, mereka pun berjalan menuju kapal diiringi warga yang masih menenteng buah-buahan untuk para pemuda-pemuda itu. Jaga diri baik-baik ya. Aku pulang untuk mewujudkan impianku agar nanti aku bisa kemari menjemputmu dan nenek, ujar Syahid lembut. Tangannya masih menggenggam erat tangan Sendusin. Aku akan selalu menunggumu, jawab Sendusin dengan mata berlinang. Sampai bertemu kembali, ucap Syahid lalu menaiki kapal yang akan membawanya kembali pulang ke tempat asalnya tersebut. Di atas kapal, Syahid dan kawan-kawannya melambaikan tangan kepada warga desa dan Sendusin. Perlahan-lahan kapal itu mulai bergerak ke tengah, menjauhi daratan membawa pemuda-pemudi itu. Sendusin terus melambaikan tangannya ke arah kapal itu dengan air mata yang terus menetes. Semoga Tuhan selalu melindungimu, Syahid, batin Sendusin. Nenek Biah mengajak Sendusin pulang, tetapi tiba-tiba ada seorang perempuan memanggil Sendusin. Ya, ada apa? Tanya Sendusin pada gadis berkulit hitam manis itu. Bisa kita bicara hanya berdua? Tanya gadis itu sambil melirik ke arah Nenek Biah. Nenek pulang duluan saja. Aku mau berbicara sebentar dengan Iwang, ujar Sendusin pada Nenek Biah. Nenek Biah menatap Iwang dengan tatapan menyelidik lalu mengangguk pelan. Jangan lama-lama ya, Cu, ujar Nenek Biah sebelum meninggalkan Sendusin. Iwang menoleh kiri dan kanan seakan tidak ingin orang lain mendengar apa yang akan ia katakan pada Sendusin. Aku ingin memberitahukan sesuatu padamu. Kamu harus hati-hati dengan... Belum selesai Iwang berbicara, tiba-tiba gadis berkulit hitam manis itu ambruk jatuh ke tanah. Ya Tuhan, Iwang, jerit Sendusin kaget. Tolong, teriak Sendusin. Beberapa saat kemudian beberapa warga datang menghampiri Sendusin yang berteriak minta tolong. Ada apa ini? Tanya salah seorang warga. Saya tidak tahu, Mang, tiba-tiba dia jatuh pingsan begini, isak Sendusin. Lalu beberapa orang warga menggotong tubuh Iwang, mengantarnya pulang ke rumah. Ya Tuhan, ada apa ini? Batin Sendusin seraya menyapu air matanya. Sendusin disuruh pulang oleh laki tua berusia 60 tahunan. Sendusin mengangguk lalu berjalan pulang. Sesampainya di rumah, Sendusin segera mencari neneknya. Ada apa, Cu? Apa gadis itu menjahati kamu? Tanya Nenek Biah. Sendusin menggeleng lalu menceritakan
tentang kejadian yang baru saja dialaminya tadi. Lebih baik mulai sekarang kamu harus berhati-hati dengan semua warga di sini, ujar Nenek Biyah. Nenek takut jika beberapa di antara mereka ada yang berniat jahat padamu, lanjutnya. Sendusin mengangguk. Nanti sore kita menjenguk Iwang, melihat keadaannya, ujar Nenek Biyah lagi. Sebenarnya Sendusin juga bingung dan heran. Padahal tadi Iwang baik-baik saja sebelum menyebut kata mereka, tapi kok sekarang tiba-tiba seperti itu. Tiba-tiba ada yang memanggil Nenek Biyah. Ternyata itu adalah Atat. Atat adalah pemuda yang lumayan tampan. Ia datang dengan membawa ikan tapah yang lumayan besar. Besar sekali cu, ikannya, dipotong saja, ini kebanyakan, ujar Nenek Biyah. Tidak Nek, ini memang saya niatkan untuk Nenek dan Dusin, karena tadi saya dapat 5 ekor, yang 4 ekor besar dan yang ini agak kecil Nek, ujar Atat seraya tersenyum. Nenek Biyah menerimanya dan tersenyum. Lantas Nenek Biyah pergi ke sungai untuk membersihkan ikan itu. Tetapi Sendusin melarang nenek untuk ke sungai dan dia disuruh menemani Atat saja. Tetapi Atat tetap mau ikut Sendusin ke sungai. Lalu mereka berdua pun pergi bersama ke sungai untuk membersihkan ikan itu. Dusin, sepertinya kau akrab sekali ya dengan pemuda kota itu, tanya Atat kepada Sendusin. Memangnya kenapa? Mereka orang baik, mereka juga membuat aku jadi dihargai di kampung ini, jawab Sendusin ketus. Atat terkekeh sambil menggaruk kepalanya. Sejujurnya dari dulu aku juga berusaha meyakinkan orang-orang kalau kamu itu tidak seperti yang mereka pikirkan, tapi tidak pernah ditanggapi oleh orang-orang, ujar Atat tersenyum. Sendusin tersenyum kecut. Setelah sampai di sungai, Sendusin duduk di atas sebuah batu lalu mulai membersihkan ikan tapah pemberian Atat. Dusin, aku ingin sekali berteman denganmu seperti orang-orang kota itu yang berteman akrab denganmu, ujar Atat seraya duduk di sebelah Dusin. Atat, aku tidak pernah menolak siapapun yang ingin berteman denganku, bahkan hantu saja aku terima, ujar Sendusin tersenyum. Atat terdiam sejenak. Hantu? Kau berteman dengan hantu? Tanya Atat. Tidak, aku hanya bergurau, jawab Sendusin cepat. Lalu Sendusin menyuruh Atat untuk segera pulang, takut akan warga yang lewat, lalu menuduh mereka yang bukan-bukan. Kalau itu terjadi, kita kawin saja, Atat menjawab sambil tersenyum. Sendusin tidak menggubris jawaban Atat. Ia tetap asik membersihkan ikan tapah tersebut dan mulai memotong-motongnya. Setelah selesai, Sendusin segera beranjak dari duduknya dan berjalan pulang ke rumahnya. Atat bertanya kepada Dusin apakah nanti sore ia boleh berkunjung. Terserah kau saja, tapi nanti sore aku dan nenekku akan pergi ke rumah Iwang, Sendusin menjawab. Buat apa ke rumah Iwang? Bukankah selama ini dia selalu bersikap tidak peduli padamu, kata Atat. Sudahlah Atat, Iwang tidak jauh berbeda denganmu. Dulu kau pun sama seperti mereka menyebutku pembawa sial, ujar Sendusin tersenyum sinis. Atat terdiam beberapa saat lalu berjalan mendahului Sendusin. Setelah sampai di rumah Sendusin, Atat segera berpamitan pulang dengan Nenek Biyah. Oh iya Nek, benda-benda yang ada di kamar Syahid itu apa ada hubungannya dengan Iwang ya? Tanya Sendusin seraya mengunyah pinang muda. Entahlah, sepertinya memang ada orang yang menginginkan Syahid. Entah itu Iwang atau bukan, Nenek tidak tahu cu,
jawab Nenek Bia sambil membakar ikan tapah. Santet ataupun pelet yang dikirimkan orang itu, aku hanya berharap dan berdoa kepada Tuhan agar kekasihku selalu dalam lindungannya. Semoga Syahid selalu ingat aku dan ingat akan janji-janjinya, ucap Sendusin. Wajar saja jika ada perempuan yang jatuh hati pada pemuda itu. Dia baik, sopan, pintar, dan juga tampan. Dan satu lagi, dia sangat cocok untukmu, ujar Nenek Bia seraya mengipas-ngipas bara api. Nenek, ujar Sendusin dengan wajah memerah karena malu. Kita doakan saja semoga Syahid selamat sampai tujuan dan akan kembali ke sini untuk menepati janjinya pada cucuku ini, ucap Nenek Bia seraya tersenyum lebar. Sore harinya setelah selesai mandi dan berpakaian, nenek dan cucu itu pun pergi menuju ke rumah Iwang. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya tiba di rumah orang tua Iwang. Saat mereka berdua masuk ke rumah itu, tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengat dari dalam rumah. Jantung Sendusin berdegup kencang, segala macam pikiran bercampur aduk jadi satu. Isak tangis dari dalam sebuah kamar terdengar begitu memilukan. Itu suaranya Ibu Iwang. Ya Tuhan, kenapa bisa begini? Ujar Sendusin terperanjat kaget melihat keadaan Iwang yang sangat memprihatinkan. Ada lubang sebesar telur puyuh di lehernya, dan dari lubang itu keluar berbagai macam binatang kecil yang menjijikkan. Dan bau busuk yang tercium dari luar ternyata berasal dari lubang kecil di leher Iwang. Sendusin, sebenarnya apa yang terjadi dengan anakku? Kenapa dia seperti ini setelah bertemu denganmu? Bentak ayahnya Iwang. Demi dewa kematian, aku bersumpah bahwa aku tidak pernah berbuat apa-apa pada Iwang, Mang, ujar Sendusin terisak. Ayah Iwang terdiam sesaat. Tiba-tiba Iwang menggerakkan tangannya melambai ke arah Sendusin. Sendusin mendekati gadis itu. Setelah dekat, Iwang memegang erat tangan Sendusin dan matanya berkaca-kaca menatap Sendusin, seperti ada yang ingin dia sampaikan. Ada apa, Wang? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Tanya Sendusin. Iwang membuka mulutnya berusaha bercerita. Apa maksudmu, Wang? Tanya Sendusin berusaha memahami maksud dari gerakan bibir dan mulut Iwang. Apa yang kau maksud itu atap? Tanya Sendusin menunjuk ke arah atap rumah. Iwang menggeleng lalu meremas tangan Sendusin dan mengulangi gerakan bibir yang sama. Apa yang kau maksudkan adalah manusia? Tanya Sendusin. Iwang mengangguk. Atat? Tanya Sendusin ragu. Iwang mengangguk, sudut matanya mengeluarkan air. Ada apa dengan Atat? Apa dia yang membuatmu seperti ini? Tanya Sendusin sedikit emosi. Iwang menggeleng pelan, lalu tangannya merabat telinganya, lalu turun ke dadanya. Sendusin terdiam sejenak. Kamu mendengar? Tanya Sendusin. Iwang mengangguk. Namun tiba-tiba Iwang terbatuk, dari mulut dan lehernya yang berlubang keluar darah. Mata gadis itu melotot dan sesaat kemudian tubuh gadis itu mengejang hingga akhirnya melemah dan darah yang keluar dari leher serta mulutnya tadi sudah berhenti. Iwang sudah mati. Isak ayahnya yang memeriksa tubuh anaknya itu. Pergi kamu Sendusin, bentak ayahnya Iwang dengan isak tangisnya mengusir Sendusin dan neneknya. Aku harus menemui Atat, Nek, ujar Sendusin setelah lumayan jauh dari rumah Iwang. Jangan sekarang, kita tunggu saja dia ke rumah kita, ujar Nenek Bia seraya menarik tangan Sendusin. Malam itu Sendusin sengaja duduk di luar rumahnya, berharap bisa bertemu dengan sahabat hantunya Maryas. Dusin, apa kau tidak mengantuk? Tanya Nenek Bia. Tidak, Nek,
nenek tidur saja duluan, jawab Sendusin. Yang tadi itu tidak usah dipikirkan, Cu. Itu sudah menjadi garisan hidup Iwang, ujar nenek Biah. Keheningan malam itu tiba-tiba buyar oleh langkah kaki yang berjalan dengan tergesa-gesa ke arah rumah Sendusin. Sendusin! Tiba-tiba suara di kegelapan itu memanggilnya. Sendusin turun ke tanah untuk memastikan siapa yang memanggil namanya itu. Tidak terasa sudah 2 bulan setelah kematian Iwang. Kehidupan Sendusin sekarang dipenuhi dengan ketakutan akan suara yang tiap malam selalu datang memanggil namanya. Tubuh Sendusin mengurus karena beban pikiran yang disandangnya. Sampai kapan ini semua berakhir? Batin Sendusin. Syahid pun sudah lebih dari sebulan tidak ada kabar. Setelah sebelumnya mengirimkan fotonya yang sedang belajar di depan sebuah meja dengan setumpuk buku. Hari itu Sendusin sedang duduk-duduk di depan rumahnya sambil menatap tinggi ke atas pohon. Sudah selama ini aku tidak pernah bertemu dengan Atat lagi. Setiap saat kutemui dia selalu menghindar. Jangan-jangan benar dugaanku. Kalau sebenarnya dia yang menyebabkan kematian Iwang. Batin Sendusin dengan mata yang masih menatap dedaunan di atas pohon. Nenek Biah pamit kepada Dusin untuk ke kebun melihat bibit sayur yang dia tanam. Setelah neneknya berangkat ke kebun, Sendusin turun ke sungai. Dia menghabiskan beberapa jam duduk di pinggir sungai. Tiba-tiba Atat datang dan duduk di dekat Sendusin. Atat, ujar Sendusin kaget. Ya, selama ini aku selalu menghindari kamu, ujar Atat dengan wajah sendu. Tapi kenapa? Apa semua ini ada hubungannya dengan Iwang? Apa Iwang mati karena kamu yang menyantetnya? Tanya Sendusin dengan nada meninggi. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian Iwang, jawab Atat. Sebelum dia mati, dia pernah menyebut namamu, ujar Sendusin. Aku bisa menjelaskan semuanya, tapi tidak di sini dan tidak untuk saat ini, karena bisa saja aku yang akan mati selanjutnya seperti Iwang, bisik Atat. Sendusin mengerutkan keningnya heran dengan perkataan Atat. Maksudmu apa? Tanya Sendusin pelan. Ayo ikut aku, ujar Atat seraya menarik tangan Sendusin. Mau kemana? Ujar Sendusin seraya memukul tangan Atat. Kalau kau ingin tahu, kau harus ikut aku, bisik Atat. Sendusin terdiam sejenak lalu mengangguk dan mengikuti ajakan Atat. Sebelum berangkat, Sendusin mengambil tanaman kencur. Untuk apa kencur itu? Tanya Atat mengerutkan keningnya. Sendusin menggeleng lalu memegang erat tanaman itu. Kau aneh, ujar Atat lalu melanjutkan langkahnya. Kemana kita akan pergi, Tat? Tanya Sendusin. Jangan banyak tanya, ikuti saja aku, jawab Atat. Atat mengajak Sendusin ke sungai besar, sungai yang menjadi jalur utama keluar masuk bagi warga kampung itu. Sendusin dan Atat naik ke kelotok atau perahu, sementara tangannya masih memegang erat kencur bawaannya. Mau kemana Atat? Tanya istri kepala adat yang ada di pinggir sungai. Ini Bu, saya dan Sendusin ingin memancing, jawab Atat sekenanya. Saya permisi Bu, ujar Atat lagi. Kenapa kau berbohong, Tat? Tanya Sendusin. Diam, ujar Atat dengan cepat. Sekitar 1 jam perjalanan ke arah hulu, akhirnya Atat menepikan kelotoknya di dekat pohon mondo yang menjuntai ke air. Dengan cepat Atat mengikat tali kelotoknya pada pohon itu. Setelah jauh, Atat menghentikan perahunya. Dusin mengatakan bahwa ada beberapa orang yang sangat menginginkan Dusin dan beberapa yang menginginkan pemuda kota yang dulu datang kemari. Dan Atat mendengar semua rencana mereka.
Tapi mereka itu siapa dan apa yang mereka inginkan dariku? Tanya Sendusin bergetar. Rasa takut mulai ia rasakan. Istri dan anak kepala adat, mereka menggunakan ilmu hitam untuk membunuh orang-orang yang mencoba membocorkan rahasia ini, seperti kematian Iwang kemarin, ujar Atat dengan wajah pucat. Bahkan aku pernah mendengar bahwa mereka sudah berhasil menangkap Kamben Manak yang kata dukun itu adalah temanmu, ujar Atat berbisik. Marias, gumam Sendusin. Apa? Tanya Atat. Kamben Manak yang kau katakan itu memang temanku. Semenjak malam itu aku tidak pernah bertemu dengannya lagi sampai saat ini, ujar Sendusin. Kalau boleh aku menyarankan, lebih baik kau dan nenekmu pindah saja dari kampung kita. Aku khawatir kalau kau tetap di sana, mereka akan membahayakanmu, ujar Atat seraya menatap Sendusin. Tapi dari mana kau tahu semua itu, Tat? Tanya Sendusin. Atat menghela napas lalu mengalihkan pandangannya ke air. Jujur saja, kami berdua Iwang pernah ikut terlibat dalam rencana itu. Kami pernah disuruh menaruh benda-benda untuk memelet pemuda kota itu dulu, ujar Atat. Tapi kemudian kami sadar setelah mereka juga merencanakan kejahatan fisik padamu. Kami pun berusaha untuk memberitahukan tentang semua ini padamu, hingga akhirnya Iwang menjadi korban, ujar Atat. Dan ini adalah surat-surat yang dikirim oleh pemuda itu untukmu. Semuanya aku dapatkan di kamar Tapih. Tapih itu anak dari kepala adat, ujar Atat menyerahkan beberapa amplop surat dari Syahid. Aku tidak menyangka orang yang selama ini aku anggap baik ternyata mempunyai rencana jahat terhadapku, ucap Sendusin. Dan satu lagi, kau, aku, dan orang yang tahu rencana itu sudah diawasi oleh makhluk jahat yang setiap saat bisa membunuh kita. Jadi kuharap setelah kita berada di kampung, kita harus bersikap biasa-biasa saja. Dan kalau kau ingin pergi dari sana, aku akan mengantarmu. Tapi jangan membawa barang-barang apapun termasuk baju, ujar Atat. Ku pertaruhkan nyawaku untuk memberitahumu agar kau bisa selamat, Dusin, karena aku memang benar-benar menyukaimu. Aku menyayangimu, ujar Atat tanpa berani menatap wajah Sendusin. Sekarang atau nanti aku mati tidak mengapa, asal kau sudah tahu perasaanku, ujar Atat seraya melepaskan ikatan tali kelotoknya pada pohon mondo. Atat, terima kasih, ucap Sendusin. Aku berharap makhluk itu tidak tahu kalau aku sudah mencuri surat-surat di kamar si Tapih, ujar Atat tertawa kecil. Bagaimana caranya kau masuk ke rumah itu, Tat? Tanya Sendusin. Aku disuruh mengganti beberapa lantai yang sudah hampir patah oleh istri kepala adat, dan kebetulan di kamar si Tapih ada beberapa sarang binatang pembawa ulat. Jadi aku disuruh membersihkan sarang itu, dan Tapih membiarkanku di kamar itu dengan pintu dalam keadaan tertutup. Lalu aku melihat ada amplop di mejanya. Aku lihat di dalam amplop itu ada tulisan dan beberapa foto pemuda kota itu. Jadi aku mengambilnya untuk kuberikan padamu, ujar Atat tersenyum sambil mendayung. Ternyata foto-foto Syahid disimpan oleh Tapih, gumam Sendusin. Ya, yang aku tahu Tapih sangat menyukai pemuda itu, ujar Atat. Tapi dia terlihat biasa-biasa saja pada Syahid, ucap Sendusin. Ya itulah manusia, Dusin, sulit ditebak, jawab Atat tertawa kecil. Aku jadi khawatir pada Syahid, Tat, ujar Sendusin. Biarkan saja mereka memelet pemuda itu. Yang aku khawatirkan itu cuma kamu, Dusin. Tentang pemuda itu biarkan saja, ujar Atat. Sendusin menggelengkan kepalanya mendengar ucapan Atat. Atat menyarankan agar Sendusin dan neneknya pergi dari kampung itu secepatnya. Tapi aku tidak punya uang, ujar Sendusin. Masalah uang kau tidak usah khawatir. Aku punya tabungan. Uang itu bisa kau gunakan
untuk bertahan beberapa waktu sebelum kau mendapatkan pekerjaan, ujar Atat seraya menatap Sendusin. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk keselamatanku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu, ucap Sendusin. Aku menyayangimu, ujar Atat seraya menghidupkan mesin kelotoknya. Setelah dekat dengan kampung, Atat singgah di muara anak sungai. Atat berjalan menyusuri muara sungai itu sampai masuk ke dalam untuk melihat rege yang dia pasang. Setelah beberapa saat, Atat kembali dengan membawa banyak ikan dan ada seekor ular yang sudah mati di tangan kanannya. Kemudian mereka membagi dua ikan-ikan itu agar penduduk tidak curiga dengan mereka berdua. Atat mematikan mesin kelotoknya dan mendayung ke pinggir. Ada apa, Bu? Tanya Atat pada istri kepala adat. Oh, itu pemuda kota yang dulu datang sini sekarang datang lagi. Mau menemui anakku katanya, jawab perempuan itu. Atat menatap Sendusin. Oh iya, katanya kalian memancing. Apa kalian dapat ikannya? Tanya perempuan itu lagi. Memangnya ada apa, Bu? Tanya Atat. Saya kan sedang ada tamu, tapi di rumah tidak ada ikan untuk lauk makan. Jadi apa boleh kalau saya membeli ikan yang kalian peroleh tadi? Ujar wanita itu. Atat mengangguk dengan cepat, lalu segera mengambil ikan yang masih di kelotoknya itu. Atat memberikan ikannya cuma-cuma kepada istri kepala adat itu. Lantas Atat mengantar Sendusin pulang. Aku harus menemui Syahid, Tat, kasihan dia, ujar Sendusin. Kasihan apanya? Tidak ada yang perlu dikasihani. Dia bahagia di sana. Lebih baik kau pulang agar nanti malam kita bisa pergi memancing lagi, ujar Atat seraya menarik Sendusin. Ingat, Dusin, malam ini aku tunggu di lanting. Bawa sekalian nenek. Kasihan dia ditinggal sendirian. Kita akan memancing malam ini, ujar Atat seraya mengedipkan matanya dan tersenyum. Diam di rumah dan jangan kemana-mana, ujar Atat lagi. Kasihan Syahid, aku harus bagaimana agar bisa melepaskan Syahid dari mereka, batin Sendusin. Marias, kau di mana? Apa benar kau sudah tertangkap? Batinnya. Sendusin berjalan ke arah sungai dan duduk di bawah pohon. Sendusin meremas kencur yang dibawanya. Marias, aku mengharapkan kedatanganmu, ucap Sendusin pelan. Seiring terciumnya bau kencur yang menyengat, sosok perempuan cantik bernama Marias itu pun datang. Sendusin tersenyum senang melihat sahabatnya itu datang. Krek, makhluk itu menyentuh wajah Sendusin dengan kuku-kukunya yang panjang. Sesaat setelahnya Sendusin jatuh tak sadarkan diri. Sendusin terbangun di tempat yang berbeda. Tempat itu gelap dan dingin. Di mana aku ini? Tanya Sendusin dalam hatinya. Maaf Sendusin, aku harus melakukan ini padamu. Mereka terlalu kuat untuk kulawan. Di sekitar rumahmu sudah dikelilingi makhluk jahat, Dusin. Mereka banyak dan sangat kuat, ujar suara lembut perempuan itu. Kau harus dengarkan kata-kataku, Dusin. Demi keselamatanmu, lebih baik secepatnya kau harus pergi dari kampung ini, ujar suara lembut itu lagi. Aku tidak bisa pergi begitu saja, Marias. Sementara kekasihku terjebak dalam kejahatan mereka, aku harus menyelamatkan Syahid terlebih dahulu, ujar Sendusin. Tapi kita bisa melindungimu, Dusin. Kau harus secepatnya pergi selagi ada kesempatan, ujar suara perempuan itu lagi. Aku tahu kau sangat menyayangi pemuda itu, tapi kau juga harus memikirkan keselamatanmu. Mereka tidak hanya mengincarmu untuk dijadikan budak nafsu mereka, tapi mereka mengincar nyawamu dan keistimewaan yang kau miliki, ujar suara itu dingin. Aku tidak peduli dengan nyawaku. Kalau aku mau, aku bisa saja bunuh diri sekarang, Marias. Tolong jangan halangi aku. Selama ini tidak ada satupun orang-orang yang menerimaku. Syahidlah yang membuat mereka mau menerimaku. Tak ada gunanya aku hidup jika aku tidak bisa membebaskan Syahid dari pelet itu, isak Sendusin.
Sendusin, aku yang tidak terlihat oleh mereka saja tidak mampu untuk melawannya. Apalagi kamu, ujar suara itu dingin. Suara itu tak lagi terdengar lembut. Terserah apa katamu, kalaupun aku harus mati, aku tidak peduli, teriak Sendusin. Makhluk itu marah, menggeram, dilanjutkan dengan teriakan yang melengking memekakkan telinga. Tolong kembalikan aku ke tempatku, isak Sendusin. Tiba-tiba kegelapan itu menghilang, Sendusin terbangun dari pingsannya. Tahu-tahu Nenek Ibah sudah ada di samping Sendusin. Malam itu Sendusin mengantar neneknya ke Lanting. Di sana sudah ada Atat yang menunggu dengan sebuah mando yang diikatkan di pinggangnya. Ayo kita berangkat sekarang, ujar Atat. Kemana itu Atat? Tanya Nenek Biah bingung. Memancing ikan yang banyak, jawab Atat singkat. Dusin meninggalkan neneknya pada Atat. Dusin, panggil Atat. Keras kepala, ujar Atat kesal. Nenek tunggu di sini sebentar. Apapun yang terjadi, jangan turun dari kelotok. Aku harus menyusul Sendusin, ujar Atat. Dan berusahalah untuk bersembunyi, Nek, ujar Atat lagi. Dengan bingung, Nenek Biah menuruti perkataan Atat, dan dia berbaring di dalam kelotok agar tidak terlihat dari luar. Sementara itu Sendusin berlari ke arah hutan. Setelah tiba di dekat gundukan tanah kuning di bawah pohon kariwaya, Sendusin pun dengan cepat menggali gundukan tanah itu. Keringatnya mulai bercucuran, tiba-tiba angin dingin berhembus. Sendusin, apa yang sedang kau gali? Tanya suara seorang wanita yang ternyata adalah Maryas. Ada sesuatu di sini yang harus kuambil. Aku yakin benda itu akan membantuku melawan santet itu, ujar Sendusin terus menggali. Menjauhlah, aku akan membantumu menggali tanah ini, ujar Maryas. Kuku panjang Maryas yang hitam itu samar-samar terlihat oleh Sendusin. Dengan cepat makhluk itu menggali tanah itu. Apakah benda berbungkus kain putih ini yang kau maksud? Tanya Maryas. Jangan sentuh, ujar Sendusin. Tapi terlambat, makhluk itu sudah mengambil benda kecil berbungkus kain putih itu. Tidak lama setelah benda itu berada di tangan makhluk itu, tiba-tiba terdengar suara erangan yang sangat nyaring. Makhluk itu melemparkan benda itu ke tanah. Tangannya menghitam seperti terbakar. Apa itu, Dusin? Teriak makhluk itu. Sudah kukatakan padamu, jangan menyentuh benda itu, Maryas, ujar Sendusin seraya memungut benda itu. Benda ini adalah benda suci yang kudapatkan dari seorang kakek-kakek. Makhluk apapun yang kotor akan terbakar ketika bersentuhan dengan benda ini, ujar Sendusin seraya memperlihatkan benda sebesar telur cicak itu pada Maryas. Lalu apa yang akan kau lakukan dengan benda itu? Lihatlah apa yang terjadi pada tangan dan kukuku karena benda itu, ujar Maryas memperlihatkan tangannya. Semoga tanganmu bisa kembali pulih, karena walaupun kau makhluk yang kotor, tapi sangat baik, ujar Sendusin sebelum menelan benda kecil itu. Dusin, teriak Maryas. Jangan mendekat, Maryas, aku sudah tidak bisa kau sentuh lagi, ujar Sendusin lalu berlari kembali ke arah kampung. Sendusin pelan-pelan mengendap-endap berjalan mengelilingi rumah Tapih. Di dalam sebuah kamar, Sendusin melihat Syahid duduk dengan wajah tanpa ekspresi. Sementara di sampingnya terlihat kepala adat terikat pada sebuah kursi dari rotan. Jadi selama ini kepala adat ada di kamar ini. Betapa kagetnya mereka mengurung dan mengikatnya di sini, batin Sendusin. Dewa, apapun yang akan terjadi padaku, aku terima. Tapi kumohon, selamatkanlah orang-orang yang kusayangi. Biarkan mereka hidup bahagia, ujar Sendusin berdoa. Lalu setelah berdoa, Sendusin mencoba menerobos masuk ke dalam rumah itu lewat jendela kamar yang lumayan tinggi. Syahid, apa kau mengenaliku? Tanya Sendusin. Pemuda itu diam seperti patung. Sendusin lalu menyentuh pundak Syahid.
dan tiba-tiba Syahid mengerang kesakitan. Ternyata tubuh Syahid sudah dirasuki makhluk lain. Lantas Sendusin menyentuh mulut kepala adat dengan tangannya. Saat tangan Sendusin menyentuh mulut kepala adat itu, tiba-tiba mulut kepala adat mengeluarkan sedikit darah. Mereka akan datang, Dusin, kita harus pergi sekarang juga, ujar kepala adat yang akhirnya bisa berbicara. Bapak pergi terlebih dulu, di lanting sudah ada Atat dan nenekku. Mereka menunggu kita, saya akan berusaha membawa Syahid, ujar Sendusin seraya melepaskan ikatan rotan di tubuh kepala adat itu. Tidak ada waktu, nak, percuma kau bawa pemuda itu. Bila dia meninggalkan kampung ini, dia akan kehilangan penglihatannya, ujar kepala adat seraya menarik tangan Sendusin untuk pergi. Bapak pergi saja, ujar Sendusin melepaskan tangan kepala adat. Baiklah, Bapak akan membantumu, ujar kepala adat itu seraya berusaha memapah Syahid. Namun tubuh Syahid tak mampu diangkat sedikit pun. Tubuhnya seperti terpaku pada sesuatu yang tak terlihat. Kumohon lepaskan Syahid, ujar Sendusin seraya memeluk tubuh Syahid. Syahid mengerang kesakitan dan sesaat kemudian tubuh itu ambruk. Kita papah dia sampai lanting, Pak, ujar Sendusin. Kepala adat itu mengangguk lalu memapah Syahid. Setelah sampai di lanting, mereka memasukkan tubuh Syahid ke dalam kelotok. Nenek, kemana Atat? Tanya Sendusin cepat. Tadi dia bilang ingin menyusulmu, jawab Nenek Biah. Sebenarnya ada apa ini, Dusin? Kenapa ada Pak Kepala Adat juga? Tanya Nenek Biah bingung. Saya kira saya menikahi perempuan baik-baik. Ternyata dia itu iblis berwujud manusia, ujar kepala adat dengan penuh penyesalan. Aku harus mencari Atat dulu, Nek. Aku yakin dia dalam bahaya sekarang, ujar Sendusin seraya menghapus air matanya. Biar Bapak temani, ujar kepala adat. Jangan, Pak, lebih baik Bapak di sini saja. Tolong jaga nenek dan Syahid ya, Pak. Jika saya tidak kembali, kalian pergilah ke hilir, ujar Sendusin sebelum berlari kembali ke atas untuk mencari Atat. Astaga, ujar Sendusin bersembunyi. Ternyata Sendusin melihat istri kepala adat, Tapih dan beberapa lelaki aneh berjalan ke rumah kepala adat. Atat, di mana kau? Batin Sendusin. Tiba-tiba terlihat seseorang di kegelapan berjalan dengan tertatih-tatih ke arah lanting. Siapa itu ya? Batinnya. Sendusin berjalan pelan ke arah orang itu, dan setelah dekat, Sendusin kaget melihat sosok itu ternyata adalah Atat yang terluka parah. Atat, pekik Sendusin. Cepat pergi, ujar Atat mencengkeram tangan Sendusin. Kita pergi bersama-sama, Tat. Aku tak akan meninggalkanmu, ujar Sendusin terisak. Aku tidak akan bertahan lama, ujar Atat berusaha mendorong tubuh Sendusin. Lalu tubuh Atat terjatuh tak sadarkan diri. Atat, jerit Sendusin tanpa sadar. Sendusin, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Tapih dengan nada suara penuh kemarahan. Kalian apakan Atat? Teriak Sendusin. Oh, Atat, apa dia sudah mati? Tanya Tapih sinis. Keterlaluan kau Tapih, teriak Sendusin seraya berlari menyerang Tapih. Tapih terjatuh ke belakang akibat dorongan Sendusin. Kurang ajar kau Dusin, di mana kau sembunyikan suamiku? Bentak Tapih penuh amarah. Dasar iblis, kau paksakan kehendakmu pada lelaki yang nyata-nyata tidak mencintaimu. Apa kau tidak punya rasa malu, Tapih? Ujar Sendusin. Aku akan membunuhmu, Dusin, teriak Tapih geram. Ibunya dan beberapa orang lelaki itu mendekat ke arah mereka. Ini dia perempuan yang kita incar selama ini. Kita akan kaya raya setelah mengorbankan perempuan ini, ujar salah seorang lelaki itu. Mereka mendekati Sendusin. Sendusin ketakutan dan berjalan mundur. Hingga tiba-tiba kakinya tersandung tubuh Atat yang tergeletak di tanah. Sendusin menggoyang-goyangkan tubuh Atat.
Keajaiban terjadi. Atat membuka matanya. Sendusin, pergilah, tinggalkan aku, biar aku yang menghalangi mereka. Bisik Atat berusaha bangun. Tidak, kau harus ikut bersamaku, ujar Sendusin. Jangan bodoh, Dusin, ujar Atat seraya bangun. Tangannya memegang dadanya yang terluka. Pergi, teriak Atat seraya mencabut mandaunya dan berlari ke arah beberapa pria itu. Cepat pergi sebelum mereka menangkapmu. Jangan sia-siakan pengorbananku, teriak Atat berusaha melawan pria-pria itu dengan tenaganya yang tersisa. Tiba-tiba sosok putih menyambar Sendusin dan menjatuhkannya tepat di dalam kelotok. Dan sekali lagi keanehan terjadi. Kelotok yang masih terikat pada lanting itu tiba-tiba melaju dengan cepat tanpa adanya angin atau mesin yang membuatnya melaju. Hentikan Maryas, cepat tolong Atat, bentak Sendusin. Namun perkataan Sendusin tak mendapat jawaban. Ya Tuhan, ada apa ini sebenarnya, Dusin? Kemana Atat? Apa yang terjadi sebenarnya? Teriak Nenek Biah. Syahid, bangun, teriak Sendusin. Percuma Dusin, walaupun dia sadar dia akan kehilangan penglihatannya jika nekat meninggalkan kampung ini, ujar kepala adat lesu. Kita harus memulangkannya ke tempat asalnya, Pak, apapun yang akan terjadi, ujar Sendusin. Lantas Sendusin pingsan. Keesokan harinya Sendusin terbangun di pangkuan Syahid. Di mana kita sekarang? Tanya Sendusin lemah. Aku tidak tahu, semuanya gelap, jawab Syahid. Dusin, kita berhenti entah di kampung mana ini. Nenek tidak tahu dan Pak Kepala Adat sedang mencari makanan karena Pak Kepala Adat menemukan uang di dalam kelotok si Atat, ujar Nenek Biah menjelaskan. Atat, semoga Tuhan melindungimu, ujar Sendusin berusaha bangun. Namun ada sesuatu terjadi pada tubuhnya. Dadanya terasa sakit, juga tangan dan kakinya mati rasa. Aku tidak bisa menggerakkan sebelah kiri tubuhku, Nek, ujar Sendusin terisak. Nenek Biah kaget mendengar perkataan Sendusin. Nenek Biah memegang kaki dan tangan Sendusin. Sebelah tanganmu dingin sekali, Cu, ujar Nenek Biah panik. Jangan cemas, Dusin, mungkin kau hanya masuk angin dan kelelahan, ujar Syahid menenangkan Sendusin. Aku rasa karena aku telah menelan benda itu dan ini semua risiko yang harus aku tanggung, isak Sendusin. Benda apa yang kau telan, Cu? Tanya Nenek Biah kaget bercampur cemas. Mur, jawab Sendusin pelan. Bodoh, siapa yang memberikan benda itu padamu? Bentak Nenek Biah marah. Kau tahu apa yang terjadi jika manusia menelan benda itu? Perlahan-lahan kau akan mati, Dusin. Isak Nenek Biah putus asa. Kematian hanya Allah yang tahu, Nek. Nenek jangan seperti itu. Lebih baik sekarang kita berdoa. Semoga Sendusin akan baik-baik saja, ujar Syahid. Aku akan menanggung semua risikonya, ucap Sendusin. Syahid, jika nanti aku mati, tolong jaga nenekku, ucap Sendusin lagi. Jangan bicara seperti itu, kamu pasti akan baik-baik saja. Kau tunggu di sini ya, aku ingin membersihkan badanku dengan air wudhu, ujar Syahid. Seraya bangun dari duduknya dan berusaha keluar kelotok. Mau kemana, Nak? Tanya kepala adat yang baru datang dengan membawa beberapa bungkus makanan. Aku ingin membersihkan diriku, Pak, aku ingin sholat, jawab Syahid terus berusaha meraih pinggiran lanting. Kepala adat pun membantu Syahid untuk menyeberangi titian. Setelah Syahid selesai mandi dan membersihkan sedikit bajunya, lalu kepala adat mengantar Syahid. Maaf, Nak, Bapak harus menuntunmu dengan kayu, ujar kepala adat. Tidak mengapa, Pak, ujar Syahid. Setelah sampai di masjid, kepala adat menunggu Syahid keluar. Syahid sholat dan berdoa, tangisnya pecah saat berdoa. Tiba-tiba perlahan-lahan Syahid merasakan ada cahaya terang di matanya. Beberapa saat kemudian, Syahid merasakan pusing yang sangat luar biasa menyerang kepalanya.
Syahid memejamkan matanya, menahan rasa sakit itu. Alhamdulillah ya Allah, ujar Syahid sujud syukur. Ternyata setelah rasa sakit yang ia rasakan tadi, penglihatannya sekarang sudah kembali lagi. Aku sudah tidak buta lagi, Pak. Aku sudah bisa melihat, ujar Syahid tak henti-hentinya mengucap syukur. Baguslah nak, berarti santet itu sudah hilang, ujar kepala adat tersenyum. Ayo Pak, kita kembali ke Kelotok. Kita harus secepatnya membawa Sendusin ke kampung saya. Di sana ada beberapa ulama yang insya Allah bisa menyembuhkan Sendusin, ujar Syahid seraya bangun dari duduknya. Astagfirullah, kenapa tubuh Sendusin menghitam begini, Nek? Ujar Syahid kaget bercampur cemas. Kau sudah bisa melihatku, Syahid? Tanya Sendusin lemah. Ayo Pak, hidupkan mesinnya. Kita harus segera sampai ke tempatku, ujar Syahid bergetar. Percuma cu, kesalahan Sendusin sudah sangat fatal. Dia tidak seharusnya menelan benda itu, apapun alasannya, isak Nenek Biah. Memangnya benda seperti apa itu, Nek? Tanya Syahid tak kuasa menahan air matanya. Benda langka yang dipercaya sebagai benda suci. Walaupun Sendusin adalah gadis baik, tapi dia hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Benda itu akan perlahan-lahan membunuh Sendusin, isak Nenek Biah. Syahid, aku senang kau sudah bisa melihat seperti sedia kala, ucap Sendusin lemah. Syahid mengangguk dengan air mata yang masih terus menetes. Kita akan menikah, kita akan hidup bahagia, aku berjanji, bisik Syahid. Kita tidak bisa mengubah takdir, kematianku sudah ditakdirkan Tuhan, dan aku tidak pernah menyesal walaupun aku harus mati, karena semuanya aku lakukan demi kamu, Syahid, ujar Sendusin. Aku ingin mati dalam agamamu, ucap Sendusin meringis. Ada rasa sakit yang teramat sangat di bagian tubuhnya yang menghitam itu. Maksudmu, kau ingin masuk Islam? Tanya Syahid. Sendusin mengangguk. Aku sudah tidak kuat menahan rasa sakit ini, ucap Sendusin. Ikuti apa yang aku ucapkan, ujar Syahid dengan air mata yang terus menetes. Syahid mengucapkan kalimat syahadat di dekat telinga Sendusin, dan gadis itu mengikuti dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dan setelah sesaat mengucapkan kalimat syahadat, Sendusin mengembuskan napas terakhirnya di pangkuan Syahid. Innalillahi wa innalillahi rajiun, ucap Syahid terisak. Sendusin sudah pergi, Nek, ucap Syahid. Nenek Biah memeluk erat jasad Sendusin. Biarlah jasadnya disemayamkan di dekat rumahku saja, Nek, ujar Syahid. Sekitar 1 jam perjalanan mereka sampai di sebuah desa yang besar dekat dengan kota. Orang tua Syahid ikut membantu pemakaman jenazah Sendusin. Kenangan pahit yang tak akan pernah bisa Syahid lupakan hingga sekarang. Sejak kematian Sendusin, Syahid tak pernah menikah hingga saat ini. Dan beberapa tahun setelah melanjutkan pendidikannya, Syahid mendapatkan pekerjaan menjadi guru di sebuah sekolah dasar yang ada di Kalimantan. Dan sekarang Syahid sudah pensiun dari pekerjaannya. Selesai teman-teman ceritanya. Jika ada salah kata mohon maaf, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.